Juri, sebelum masuk jauh di kasus saya, mari kita definisikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dari promosi kita pada hari ini. Karena mosi ini membahas tentang dewan dipercaya, hari ini kita akan bahas gimana sih dampak untung rugi dari penerapan atau dari akibat dari memprioritaskan pembangunan infrastruktur di atas penyaluran bantuan sosial. Sebelum itu kita harus mengerti sebenarnya pembangunan infrastruktur itu apa sih? Aku rasa pembangunan infrastruktur itu adalah seperti perbaikan jalan ataupun pembangunan sekolah di daerah-daerah pelosok atau di daerah pedesaan dan perkampungan, dan juga pembangunan rumah sakit dan lain-lain misalnya. Tapi yang kedua, kita harus ngerti juga sebenarnya apa sih bantuan sosial itu. Aku rasa bantuan sosial itu adalah insentif dari pemerintah, seperti pemberian uang tunai kepada masyarakat, pemberian barang daripada pemerintah kepada masyarakat, dan juga pemberian jasa kepada masyarakat, yang semuanya itu adalah gratis atau percuma daripada pemerintah kepada masyarakat yang masyarakat miskin pada akhirnya. Artinya apa? Masyarakat miskin artinya apa? Artinya ya ini akan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau kebutuhan hidup mereka, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pada akhirnya. Ya, karena kita tahu bahwa keadaan kita saat ini, kita lihat gimana kondisi yang ada di sekeliling kita, bahwa ya memang masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong miskin karena ya mereka nggak punya kemampuan, atau mereka nggak punya akses pendidikan yang baik, atau mereka nggak punya keuangan dan juga finansial yang baik pada akhirnya, sehingga mereka juga akan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka inilah insentif pemerintah yang akan dilakukan untuk memberikan bantuan seperti uang, barang dan jasa. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu insentif uang itu berupa apa. Ya, bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin. Tapi barang itu apa? Aku rasa barang itu yang diberikan adalah misalnya bantuan sembako atau bahan-bahan dasar, beras, telur, dan juga makanan-makanan pokok lain misalnya, dan juga jasa. Jasa itu apa? Diberikan oleh pemerintah. Aku rasa jasa itu adalah seperti pemberian beasiswa pendidikan. Artinya ya, bagi masyarakat miskin, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin untuk mereka melanjutkan pendidikan mereka, atau memberikan beasiswa kepada anak-anak mereka supaya mereka bisa lanjut pendidikan pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah tentang reguler. Keluarga ini seperti program Keluarga Harapan atau PHK, yang dimana ini sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat miskin. Tapi sebelum itu mari kita lihat latar belakang dari mosi itu. Latar belakang dari mosi ini apa? Satu, aku rasa karena mosi ini karena ya bantuan sosial itu nggak searjen itu pada akhirnya, karena ya nggak searjen itu di dunia kita, karena ya artinya masih ada alternatif lain yang bisa mengcover hal itu. Artinya ya nggak akan ada urgensi di sisi kita, tetapi akan ada urgensi di sisi kita di sisi pembangunan infrastruktur juga pada akhirnya. Tapi yang kedua, aku rasa masih ini ada karena ya ada permasalahan di pembangunan infrastruktur saat ini di negara kita. Karena apa? Ya, satu, kita perlu lihat kita itu negara berkembang. Kita perlu tahu kita sebagai negara berkembang, kita tuh perlu apa sebenarnya, Juri? Aku rasa kita perlu infrastruktur. Karena apa? Ya, infrastruktur itu sangat kita butuhkan di negara berkembang. Ya, meskipun kita negara yang sudah mempunyai sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia yang cukup ataupun berkompeten, tapi jika kita nggak punya infrastruktur, akan sulit untuk mencapai semuanya itu juga pada akhirnya, ataupun mencapai kesejahteraan, atau mencapai titik di mana kita mencapai kesejahteraan pada akhirnya. Artinya apa? Artinya ya infrastruktur itu sarjan itu karena kita lihat kebutuhan negara berkembang, dan aku rasa masih ada ketinggalan di dunia berkembang. Makanya fokus prioritas itu ada di infrastruktur. Ya, artinya kita sebagai negara berkembang, kita harus memprioritaskan infrastruktur karena itulah kebutuhan dasar kita sebagai negara berkembang pada akhirnya. Lalu kita lihat di status quo kita. Satu, kita lihat kondisi negara kita, Indonesia. Artinya apa? Indonesia adalah negara berkembang. Artinya ya kamu lihat gimana kondisi di negara kita, bahwa banyak jalan-jalan yang rusak, sekolah yang semakin minim, atau bangunan-bangunan sekolah yang sudah nggak layak untuk dijadikan tempat belajar, dan rumah sakit yang sangat eksklusif. Artinya apa? Artinya ya masih ada kesenjangan infrastruktur yang sangat masif di negara kita. Artinya ya itulah kenapa karena kami datang supaya pemerintah itu seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibanding dengan penyaluran bantuan sosial. Ya, karena ya kita lihat bahwa di negara kita sudah terbukti bahwa masih banyaknya tempat-tempat atau jalan-jalan yang sangat-sangat membutuhkan perhatian daripada pemerintah. Tapi yang kedua, kita lihat gimana anak sekolah yang harus menyeberangi sungai buat mereka sekolah. Kita lihat gimana penyaluran bahan makanan ke desa-desa pelosok itu yang sulit karena akses jalan yang nggak baik. Artinya apa? Artinya ya dua hal ini menunjukkan pada Anda bahwa ya sangat masif. Kedua hal ini menunjukkan bahwa sangat masif di sisi kita. Lihat gimana orang yang ingin berobat atau ingin yang orang mendapatkan layanan kesehatan, mereka harus ke pusat kota, atau mereka harus jalan jauh keluar daripada tempat mereka, sehingga mereka baru mereka bisa mendapatkan akses obat-obatan
kesehatan atau perawatan misalnya. Beban pembuktian kami adalah satu, kami akan buktikan kenapa bantuan sosial itu gak akan se-urgent itu. Tapi yang kedua, kita akan buktikan kenapa pembangunan infrastruktur itu sangat urgent diprioritaskan. Tapi yang ketiga, kita akan buktikan gimana parameter yang kami pakai buat mengambil keputusan. Mari masuk di argumentasi saya. Satu, aku akan jelasin kenapa dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur itu akan lebih baik sisi kita. Satu, jika ada pembangunan, misalnya pembangunan sekolah, jalan, dan rumah sakit, aku rasa nggak akan ada kesenjangan ekonomi atau kesenjangan sosial pada akhirnya. Karena ya, artinya jika fasilitas lengkap, aku rasa bantuan sosial itu nggak bakal eksis lagi karena ya kurangnya angka kemiskinan dan pada akhirnya. Karena pada akhirnya ketika fasilitas lengkap, misalnya sekolah lengkap, rumah sakit lengkap, ataupun tempat tinggal lengkap, maka aku rasa kemiskinan nggak akan ada. Maka dari itu bantuan sosial juga nggak akan eksis lagi pada akhirnya. Tapi yang kedua, aku akan jelasin gimana kita di sisi kami akan baik-baik saja akan hal ini. Satu, sebagai government kita tuh punya tanggung jawab. Artinya apa? Ya, kita punya tanggung jawab untuk membangun infrastruktur untuk masyarakat. Kenapa infrastruktur ini penting? Aku rasa karena ya kita lihat gimana uang pajak yang diambil daripada masyarakat. Artinya uang pajak ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Artinya apa? Artinya ya infrastruktur ini sangat penting atau urgent karena ya itu merupakan hasil uang atau dari pajak warga masyarakat yang kita ambil. Kemudian kita bertanggung jawab untuk membangun atau membina infrastruktur untuk mereka untuk memudahkan akses dan juga memudahkan kesejahteraan hidup mereka juga pada akhirnya. Tapi yang kedua, aku akan jelasin kenapa bantuan sosial itu nggak sarjan itu di sisi kita. Kami rasa di dunia kami emang akan ada kesenjangan ekonomi di sini. Tapi melalui infrastruktur kami rasa ini adalah solusi penyelesaian pada akhirnya. Ya, karena kalau infrastruktur kamu lengkap, aku rasa nggak akan lagi ada kesenjangan sosial ya, karena pada akhirnya semuanya udah lengkap. Kamu udah berkompeten, kamu udah punya kesempatan buat sekolah, kamu udah punya kesempatan buat kerja, kamu udah ada kesempatan buat berobat misalnya, maka aku rasa nggak akan lagi ada kesenjangan di sini. Tapi pada akhirnya juga jika semua lengkap, aku rasa masyarakat tuh akan terfasilitasi. Artinya ya nggak akan ada kesenjangan ekonomi karena masyarakat semuanya itu udah terfasilitasi. Lagipun bansos hanya diberikan sekali atau nggak berterusan, dan itu hanya diberikan per keluarga pada akhirnya, ketimbang infrastruktur yang berkepanjangan, manfaatnya itu banyak atau sustainable juga pada akhirnya. Artinya ya kita lihat secara keberlangsungan ya infrastruktur akan lebih baik karena ya dia berkelanjutan sampai anak cucu kamu bisa melihatnya juga nanti pada akhirnya, kebanding dengan bantuan sosial yang hanya sekali terima dan itu nggak akan ada lagi. Tapi yang keempat, aku akan jelaskan apa parameter yang kami gunakan terkait ini. Satu, penimbangan melalui apa? Aku rasa kebutuhan negara kita apa? Negara berkembang. Tapi yang kedua, dari sisi keberlanjutan, ini akan tahan lama atau berkelanjutan. Tapi dari sisi manfaat, ini akan bermanfaat bagi semua masyarakat. Gak kayak bansos cuma buat warga miskin dan itu hanya sekali terima. Bangun jadi tim pro.